Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semangat ya. Kalau ketemu ibu tuh harus semangat, oke? Tetap sehat, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah, oke? Oke, nggak perlu perkenalan ya karena kalian pasti sudah kenal sama saya. Kembali lagi ke pelajaran saya, pelajaran akidah akhlak. Kita sekarang masuk ke tahun yang baru. Jadi kalian harus semangat. Kalau di kelas 7 kalian udah belajar tentang iman kepada Allah, kelas 8 kalian belajar tentang iman kepada kitab Allah. Sekarang kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang kalian sering dengar ya. Ada apa saja sih di bab ini? Di bab ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dari hari akhir. Yang kedua, pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian kedudukan dari hari akhir, dalil naklinya, dan juga hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, yang pertama, apa yang kamu tahu tentang hari akhir? Hari akhir itu apa sih secara bahasa, secara istilah, atau pengertiannya tuh apa sih? Hari akhir itu apa sih? Nah, kita bahas satu-satu ya. Secara bahasa atau secara etimologi, hari akhir itu adalah hari berakhirnya segala sesuatu di muka bumi. Hari berakhirnya segala sesuatu di muka bumi itu adalah pengertian dari hari akhir menurut bahasa atau etimologi. Secara istilah apa, Bu? Secara istilah atau secara terminologi, hari akhir itu adalah peristiwa di mana alam semesta dan isinya luluh, hancur, dan juga membunuh semua makhluk tanpa terkecuali. Udah paham ya sampai di sini pengertiannya? Kalian sudah sering mendengar dan sudah sering tahu lah cerita tentang hari akhir itu kayak gimana. Hari akhir sebuah permulaan kehidupan abadi. Wah, ngeri sekali ya itu judulnya. Ada tahap-tahapan di sebelah ini, ada tahap-tahapan hari akhir. Ada apa saja? Yang pertama, hari akhir dimulai dengan hancurnya alam dan seisinya, yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam dan seisinya. Kemudian setelah kiamat itu ada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi manusia itu kemudian dibangkitkan. Jadi habis kita meninggal, kemudian kita dibangkitkan, itu namanya yaumul ba'ats. Kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar yaitu yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan, kita akan melalui tahapan perhitungan amal manusia, yaitu yaumul hisab. Jadi amal manusia ini diperhitungkan. Kemudian setelah melalui yaumul hisab, kita masuk ke yaumul mizan, hari pertimbangan amal manusia. Ini kita ditimbang mana amal baik dan amal buruknya. Setelah itu yang terakhir yaitu hari pembalasan atau yaumul jaza. Disinilah nanti segala amal perbuatan yang itu akan dipertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kayak gimana? Yang baik ya nanti akan masuk surga dan mendapatkan kenikmatan. Yang buruk kayak gimana? Kalau kita sering melakukan amal buruk ya nanti kita akan menerima akibatnya sendiri di neraka dan juga kita mendapatkan siksa. Oke. Setelah kita tahu apa itu hari akhir, sekarang kita akan pelajari tentang apa itu iman kepada hari akhir. Masih ingat nggak iman itu apa? Iman itu apa? Percaya. Kalau kita beriman berarti kita percaya. Kalau iman kepada hari akhir berarti kita percaya bahwa adanya hari akhir. Nah, secara lengkapnya itu adalah percaya dan yakin bahwa alam semesta dan seisinya akan hancur dan berganti ke kehidupan yang kekal atau kehidupan akhirat. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir, berarti kita nih yakin, kita percaya bahwa nantinya alam semesta dan seisinya ini akan hancur. Kita semua dan semua makhluk hidup itu nanti akan mati. Dan apa? Berganti ke kehidupan selanjutnya, yaitu yang lebih kekal. Yaitu apa? Yaitu ke akhirat. Oke, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir sih? Salah satunya ketika kita beriman kepada hari akhir, karena ketika kita beriman itu kan kita dituntut untuk melakukan amal, ya kan? Nah, amal ini akan kita laksanakan secara sempurna jika ada motivasinya, ya kan? Motivasinya apa?
Ya motivasinya adanya iman kepada hari akhir, dimana kita meyakini bahwa semua perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini mendapatkan balasan dari Allah. Apa yang kita perbuat, apa saja yang kita perbuat, amalan kita, amalan baik itu pasti akan mendapatkan balasan di hari selanjutnya atau di alam akhirat, seperti itu. Kemudian ini macam-macam kiamat. Ada apa saja? Ini sudah sering ya kalian udah tahu lah pasti. Ada kiamat kecil atau kiamat sugro, dan juga kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kecil itu kayak gimana sih? Emang ada ya kiamat kecil? Nah, kiamat kecil itu adalah kejadian atau musibah yang terjadi di alam. Contohnya apa? Banjir, habis itu gempa, terus puting beliung, apalagi kebakaran. Dan kalau kematian itu maksudnya apa? Ketika kita mendapati saudara kita tuh meninggal dunia, nah itu termasuk di kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat kecil ini adalah sebuah peringatan dan juga sebuah ujian bagi orang-orang beriman. Tapi kalau orang kafir itu menganggapnya sebagai siksaan dan juga azab. Selanjutnya masuk ke kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar itu apa toh? Kiamat besar atau kiamat kubro itu adalah kehancuran alam semesta dan juga isinya. Nah, kalau kiamat yang benar-benar hancur semuanya itu dinamakan kiamat besar atau kiamat kubro. Adapun tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro itu yang pertama, ditiupnya sangkakala. Kemudian yang kedua, bumi mendapatkan goncangan yang sangat dahsyat. Ketiga, ada suara yang datang dan suara itu sangat memekikkan. Dan keempat, bumi dan gunung diangkat kemudian saling dibenturkan. Dan yang terakhir itu matahari digulung dan bintang-bintang itu berjatuhan. Itu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Oke, kenapa sih Allah mendahulukan kata mati daripada kata hidup terlebih dahulu? Kedudukan hari akhir itu kayak gimana sih? Ada 4 ya di sini. Kalian bisa baca sendiri. Pertama, sebuah jawaban terhadap pendapat bahwa mati dan hidup itu terjadi sendiri. Nggak mungkin ya kita mati, hidup tuh sendiri, kan nggak mungkin. Kemudian yang kedua, agar mati lebih banyak mendapatkan perhatian manusia. Kemudian yang ketiga, hidup tidak ada artinya karena hidup itu hanya sebuah jembatan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Dan yang terakhir, amal perbuatan manusia itu akan dinilai setelah berada di akhirat. Kayak tadi tuh ya, kan ada tingkatannya tuh. Nanti kalau kita sudah memasuki fase terakhir, yaitu hari di mana amal perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Nah ini nih, masuk ke dalil nakli. Yang masih ingat kan? Dalil nakli itu apa? Dalil nakli itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Di sini saya mencantumkan ada 3 dalil. Yang pertama, Al-Quran surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah dan hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi sebenarnya nggak ada nih yang tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat, itu nggak ada yang tahu. Gitu ya, dalam Al-Quran surat Al-Luqman. Kemudian dalil selanjutnya ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Nah, kemudian dijawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selainkan dianya ini Allah. Kiamat itu amatlah berat yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang padamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat
hanya ada di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan sih terjadinya hari kiamat itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui pasti kapan terjadinya hari kiamat. Namun di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah mengatakan bahwa jarak diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti 2 jari. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan juga jari tengah. Seperti ini ya. Lalu merenggangkannya. Seperti ini. Jadi kalau kalian lihat nih ya, jarak antara Rasulullah diutus dengan hari kiamat itu hanya sebesar ini. Sebesar ini. Jadi perumpamaannya itu berarti kan sangat dekat. Nah, jadi marilah kita sama-sama mempersiapkan diri, memperbanyak amal perbuatan baik agar kita tidak merasakan hari kiamat ya, karena kan kiamat itu hanya dirasakan oleh orang-orang kafir. Jadi semoga kita belum kiamat datang kita sudah meninggal dunia, dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang terakhir, hikmah dari hari akhir. Kenapa kita harus mengetahui, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Yang pertama, memahami bahwa dunia ini hanyalah fana dan hanya sebentar. Seperti yang saya tugaskan kemarin di pertemuan kemarin, saya kan tanya, menurut kalian apa sih makna dari hidup ini hanya mampir, hanya sebentar ini kan? Karena memang kita ini hidup di dunia itu hanya sementara. Karena kehidupan itu hanya sebuah jalan menuju ke alam yang kekal atau alam akhirat. Dan kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia. Yang kedua, ketika kita beriman kepada hari akhir, kita akan takut berbuat dosa. Sehingga apa? Sehingga kita akan berhati-hati dan juga bertanggung jawab atas amalan yang kita perbuat. Yang ketiga, kita selalu beramal baik. Karena kita tahu hari kiamat itu akan datang, maka kita akan berlomba-lomba untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Kemudian yang keempat, kita selalu optimis. Kita yakin bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan balasan di akhirat besok. Kalau kita selama ini dihadapkan dengan musibah, ketika kita bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sikap sabar. Orang yang beriman akan selalu sabar. Karena apa? Karena kita tuh yakin bahwa kita akan mendapatkan hasilnya bukan sekarang, tapi nanti di akhirat. Oke. Kita sudah ke materi yang terakhir. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa berkomentar atau nanya di Google Classroom atau via WhatsApp. Saya nanti insya Allah jika saya tahu saya akan menjawab. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap semangat, tetap sholat ya, jangan lupa. Kebiasaan yang ada di sekolahan itu jangan sampai dilupa. Ya baca bukunya, ya sholat duhanya, ya tadarusnya. Ya kita sama-sama belajar untuk menjadikan hal-hal kecil seperti itu menjadi sebuah kebiasaan. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.